yang siap untuk memuji Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau melompat buat Tuhan hari ini, amin. 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 Satu alasan untuk kita hidup, hanya Yesus, amin. Langkah kami tertuju, come on to PM, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Come on to PM. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Kau Tuhan, hanya Yesus Kau, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Hey! Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Mari kita nyatakan bersama-sama, panggil namanya. Yesus, amin. Kau berkuasa untuk selamanya. Come on to be here. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Kau Tuhan, hanya Yesus Kau, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, amin. Mari kita panggil namanya. Kuasa untuk selamanya. Mari angkat suaramu, panggil namanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, amin. Kau berkuasa untuk selamanya. Come on to PM. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Come on, yang percaya mari kita akan haleluya. Siapa yang masih siap muji nama Tuhan tuh biar? Amin. Yang masih siap katakan yeah. Come on. Saya percaya kalau Tuhan adalah pembela kita semua. Amin. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan. Come on. 1, 2, 3. Whoa, oh, 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 oh.
Kau berjalan Tuhan, Kau Jalan di depanku, Kau yang berperang hatiku, Kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Haleluya, come on. Hey. Let the music praise the Lord. Lebih yang siap ya, kita sama-sama ya. Kamu katakan Tuhanlah, dengan tangan terangkat yuk, come on. Let's go. ku tak takut, Takkan gentar, come on. takkan gentar. Imanku teguh dalammu, Yesus Tuhan Raja, Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalammu, Siapa namanya? Yesus Tuhan Raja. Hatiku suka penuh, jiwaku memuliakanmu. Ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan namamu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang hatiku, Kau nyatakan mujizatmu, Tuhanlah kemenanganku. Kita beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Shalom to BM. Shalom. Kurang kenceng nih, sekali lagi dong buat Tuhan kita ya. Shalom to BM. Shalom. Shalom, silakan duduk teman-teman semuanya. Puji Tuhan, thank you tim PW. Luar biasa ya. Kita mau menyambut dulu bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir. Apakah ada di 2PM? Boleh angkat tangannya, kita mau kenal aja dulu. 1, apakah ada lagi? 2, 3. Yang di belakang ada 4, kita kasih kemuliaan bagi nama Tuhan dong. Boleh yang samping kiri kanan, depan belakang kasih tos dulu dong. Kasih tos dulu. Wah ini udah akrab nih sama Andro Korendi dan lain-lain ya. Halo, welcome home. Misalnya teman-teman minggu depan mau beribadah lagi, kami sangat welcome sekali buat teman-teman datang ke ibadah ya. Untuk memuji nama Tuhan. Baiklah bagi teman-teman kita mau memberikan persembahan dulu. Kita mau offering dulu, di depan sudah ada QR code-nya. Di depan Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda sudah ada QR code-nya juga. Silakan. Sambil teman-teman memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu ya. Sambil berdoa ya. Oke. Tuhan Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau boleh kami dikumpulkan siang hari ini menjadi wadah-Mu Tuhan yang kosong Tuhan untuk siap menerima Tuhan banyak Tuhan dari mukjizat-Mu, lewat firman-Mu, lewat penyembahan kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan bukan untuk menikmati saja, tapi kami mau memberikan yang terbaik Tuhan dari apapun yang kami miliki Tuhan. Yalah Tuhan, persembahan kami biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja, menjadi berkat dimanapun. Haleluya, amin. Oke, selagi teman-teman memberikan persembahan, kita izin ya, mau kasih beberapa info nih buat teman-teman semua. Di gereja kita, di GBI PRJ, ada sebuah event teman-teman. Kalau misalnya kalian di depan sering lihat, itu udah ada beberapa event besar. Kita mau undang teman-teman untuk yang namanya concert, benar ya? Yes, boleh ditampilkan dulu. Nah, ini dia. Nah, ini saya yang paling atas. Oh, bukan ya. Ya, ini jadi immersive concert, teman-teman. Ada XR teknologinya, kebetulan di gereja kita juga. Dan mungkin teman-teman mau merasakan suatu hal yang baru mungkin dalam penyembahan segala macamnya. Tentunya silakan buat teman-teman daftar. Daftarnya harusnya ada di loket.com katanya. Andrew, mohon maaf, nggak kelihatan. Iya, nih di hari Sabtu 26 Oktober jam 6 ya. Silakan join buat teman-teman semuanya. Nah, sekalian mau kasih info juga buat teman-teman, kita selalu ada cool teman-teman 2 minggu sekali online, ada yang 2 minggu sekali offline. Buat teman-teman yang mau join cool, silakan scan QR yang ada di depan. Apa aja sih Kak yang ada di cool ini? Macam-macam teman-teman. Kalau saya yang udah merit itu tuan kanan bawah, ada yang ini depan kita ada Cool Fitness yang mau memperbesar massa otot. Mau? Ada Korendi di depan yang mau memperbesar massa otot ya, boleh join Cool. Ada Cool Ohana juga, ada yang baru menikah juga ada Reverse dan mungkin bisa dilihat kali ya.
waktu dan jamnya yang sesuai yang mana. Ya, ayo join call. Kenapa sih join call teman-teman? Kalau misalnya cuma kita ketemu 1 minggu sekali kayaknya ada yang kurang ya nggak sih? Ya, perlu kayak saling didoakan, di dalam call kita bisa sharing-sharing dan banyak mukjizat terjadi di call. Nah, setelah ikut call biasanya ngapain sih? Nah, kita mau invite teman-teman untuk pelayanan. Nah, volunteers dibuka nih teman-teman, banyak banget. Dari creative team, PW, hospitality, nursery, bahkan sampai ke social media, asal greeter semuanya kita open. Ya, karena kita yakin dan percaya akan ada multiplikasi ya 2 PM di tahun depan, amin. Banyak sekali jiwa-jiwa yang datang untuk menyembah Tuhan. Nah, selanjutnya ada Presence 24, kita kasih tepuk tangan dulu Presence 24. Ya, ini sebenarnya nggak ada info apa-apa karena sudah sold out tiketnya. Udah habis juga. Akan dibuka pendaftaran lagi ya kok ya? Sampai kok udah tolong jangan ini. Katanya nanti kalau nggak leader ntar tidurnya di aula ya. Oke, nah ini teman-teman karena memang nggak ada info jadi saya kasih ini aja ya. Tips and trick untuk asik di Presence 24. Mau? Let's go. Ya, jadi dengar-dengar katanya ketua acara mana? Caca ada nggak? Nggak datang ya? Oh ada, oh Caca. Caca katanya lebih banyak cewek ya? Benar nggak sih? Lebih banyak ceweknya ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman cewek digombalin, saya udah siapin beberapa gombalan anti gombal buat kalian selama di Presence 2024 ya. Jadi bisa dipakai ini. Jadi kalau misalnya nanti ada yang lagi udah selesai doa bisa di api unggun, ada yang nyamperin, ada yang ngomong kayak gini. Semalam aku baca kitab bilangan, tapi aku teringat aku belum punya nomor kamu. Nah itu tuh gombal 1 ya. Tuh 1 tuh. Kalau udah yang kayak gitu, untung kemarin gue udah denger tuh. Nah yang kedua nih, ini saya ambil top 4. Gombalan maut, bukan gombalan Kristen. Nah, cocok nih buat 24 ya. Presence nih. Apakah kamu lagi sakit? Ah, ini pertanyaan simple nih. Ketika aku melihat kamu tuh kayak malaikat yang jatuh dari surga ke bumi. Percayalah teman-teman, kamu lagi dikatain Lucifer itu ya. Jangan. Jangan ini jatuh dari surga itu jangan ya. Ya ini simple lah ya. Terus ada yang bilang nanti hanya dekat Allah saja aku tenang soalnya kalau dekat kamu aku rasanya deg-degan. Puji Tuhan banget sis, Tuhan adalah kekuatanku soalnya kalau kamu itu kelemahan aku. Jadi itu simple ya buat teman-teman nanti yang udah ikut Presence ataupun nanti ya itu cuman jokes aja tapi saya yakin dan percaya lah ya. Kita akan banyak diberkati di Presence betul. Kalau misalnya dibandingkan tahun lalu nih teman-teman sedikit cerita ya. Ini mukjizatnya itu terjadi banyak sekali tahun lalu, terutama sudah memulai. Tapi di Presence tahun ini teman-teman, mukjizatnya itu berasanya luar biasa sebelum mulai. Betul, setuju ya leaders ya? Kayak banyak banget mukjizat udah Tuhan terjadi. Mukjizat sudah terjadi. Awalnya minggu berapa cuma 130 orang, kita sampai kayak berdoa sama Tuhan ini Presence 24 kita udah booking 1 villa nih Tuhan. Kalau kita booking cuma 130 pada kapasitasnya 200, gimana ya Tuhan berdoa semuanya? Tuhan jawab 250. Panitianya yang pusing. Pas lagi Tuhan kebanyakan Tuhan. Ya udahlah memang Tuhan kita ajaib ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang Presence 24 kita siapkan hati. Hari Jumat ini kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Buat teman-teman yang gak ikut Presence 24 retreat kita mau undang buat tahun depan juga ikut ya. Oke. Kita mau berdoa bersama teman-teman, kita boleh berdiri, kita mau berdoa sama-sama karena ada beberapa prayer request yang masuk teman-teman di sosial media kita. Oke, mari kita siapkan hati untuk berdoa teman-teman. Tuhan Bapa kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berdoa Tuhan. Tuhan sudah banyak sekali Tuhan prayer request yang masuk Tuhan lewat sosial media Tuhan. Inilah doa dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati, layakan kami berdoa Tuhan agar menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Yang pertama kami mau berdoa untuk semua panitia retret agar diberikan kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan kami mau satu visi, satu misi Tuhan. Kami hanya kendaraan-Mu saja Tuhan. Biar Engkau yang besar, bukan kami, bukan panitia, siapapun yang melayani Tuhan. Karena apalah daya kami Tuhan bila Engkau tidak hadir Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau bersepakat Tuhan 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Kami percaya Tuhan di Pancawati, bahkan di hari-hari Kamis Tuhan sampai hari Minggu Tuhan sudah penuh dengan atmosfer-Mu Tuhan. Roh Kudus sudah datang Tuhan. Sudah memberkati setiap kami berjalan dengan kami semua panitia. Berikan hati Tuhan, bahkan ada pemulihan Tuhan, pemurnian hati Tuhan bagi setiap kami. Bahkan tidak hanya untuk panitianya saja tapi untuk semua peserta Presence 24 Tuhan Kau yang memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kedua Tuhan kami mau berdoa Tuhan bagi teman kami Tuhan yang ingin didoakan, yang baru saja operasi kelenjar air liur Tuhan dan
saat ini sudah di rumah dan proses pemulihan Tuhan. Kau tahu Tuhan, jemaat yang 2PM ini Tuhan datang selalu memuji nama-Mu Tuhan. Kali ini dia mau meminta doa teman-teman kita semua untuk mendoakan dia teman-teman atas operasi pengangkatan kelenjar air liurnya. Bapak, kami percaya Tuhan bilur-Mu yang sudah menyembuhkan Tuhan. Kau pimpin Tuhan jemaat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini yang dia di rumah Tuhan sedang menonton di online Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah ada kesembuhan terjadi, bahkan pemulihan sudah terjadi bagi jemaat ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat istri dan anaknya Tuhan. Tetap kuat Tuhan, tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami rindu Tuhan melihat dia kembali Tuhan di minggu depan bersama dengan kami Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Dan juga kami teringat Tuhan bagi teman kami Tuhan yang sedang sakit Tuhan, di bagian perutnya Tuhan muntaber, kami berdoa biarlah diberkati Tuhan, diberikan kesembuhan Tuhan, muntabernya Tuhan, dan biar bisa juga melayani bersama-sama nanti di Princess 24 bersama dengan kita semua. Ya Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu, untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Teman, aku mau ajak kita masuk lebih dalam penyembahan. Kita mau menyanyikan satu pujian baru. Lagu pujian ini menceritakan betapa begitu besarnya kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita yang lama. Dan hidup kita saat ini bukanlah milik kita lagi, tapi adalah hidup yang kita mau berikan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami Bapa, kami berikan kepadamu. Hidupku, bukti kasih-Mu bagiku. Kau layakkan aku untuk jadi alat-Mu. Sekarang ku hidup bagimu. Bagai bejana untuk hidupku, Kau ukirku berharga seperti-Mu. Pakailah seturut kehendak-Mu, setiap nafasku mau melayani-Mu seumur hidupku. Hidup kami Tuhan, kasih Kau berikan anak-Mu untuk tebus hidupku, bukti kasih-Mu bagiku. Kau layakkan aku menjadi alat-Mu. Sekarang ku hidup bagimu. Bagai bejana Kau membentuk hidupku, Kau ukirku berharga seperti-Mu.
siapkan pengorbananmu, hidupku bagimu. Di dalam kelemahan, kuasamu sempurna, buatku berharga. Takkan ku sia-siakan pengorbananmu, hidupku bagimu. Bagai bejana, kau membentuk hidupku. Kau bikinku berharga sepertimu. Pakailah seturut kehendakmu, setiap nafasku mau melayanimu. Bagai bejana, kau membentuk hidupku. Kau bikinku berharga sepertimu. Pakailah seturut kehendakmu, setiap nafasku mau melayanimu. Seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh Yesus, kami berikan hidup kami Bukan hidupku menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Kamu mau melayani semua hidup kami, sebagai semua hanya namamu Tuhan. Hatimu kian, Kau kudus dan Kau mulia, Kau setia. Tiada apa yang seperti Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Tiada apa yang bisa. Kami terus menyembah-Mu Tuhan. Kami terus menyembah-Mu Tuhan. Seperti di bumi, seperti di surga Tuhan. Biar semua nyanyian kami, semua pujian kami berkenan di mata-Mu Tuhan. Lihatlah hati kami Tuhan. This is us. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will
sing a song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you walk in freedom, and if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. You see, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We sing a song, come on. We sing a song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, lifted high, you are lifted high, holy, it's forever and ever, Jesus. We're gonna sing, we're gonna sing, people sing, oh, you're the King of Kings, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. I want you to sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Come on, lift your hands up and sing with me. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All power and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever, holy forever. One church, I wanna sing your peace, holy is the name, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. And the angel cries, and the angels cry, holy, all creation. Come on, sing it with me. Holy.
Tuhan yang kudus, yang maha kudus. Tuhan, siapa kami Tuhan? Manusia yang fana ini Tuhan. Dengan semua tendensi pemberontakan kami terhadap Engkau, dengan semua kekurangan kami, Tuhan layakkan kami lewat darah-Mu Kristus, supaya kami bisa layak lagi menikmati hadirat-Mu. Oh Holy One, kekudusan-Mu yang begitu indah Tuhan, yang bukan cuma menghanguskan, tapi juga memulihkan. Oh Tuhan, buka hatimu saudara, biarkan Roh Kudus bekerja. Kalau ada daripada engkau yang lagi jauh dari Bapa, siang hari ini engkau diingatkan lagi bahwa darah Kristus melayakkan engkau untuk masuk, bersekutu, punya hubungan artinya dengan Bapa di surga, dengan semua kemuliaannya. Can you imagine? Can you imagine? Kita nih, ini kita nih saudara, dengan semua baggage kita, tapi Tuhan menerima kita. Bahkan Tuhan bukan cuma menerima, Tuhan mengasihi kita. Bukan cuma mau kasih berkat loh, tapi mau memulihkan hidupmu. Oh, biar pujian, hormat, kemuliaan cuma buat Engkau Tuhan. Firman yang kami dengar biar berasal daripada-Mu dan daripada Engkau saja. Beracara Roh Kudus, manusia dengan semua kata-kata, kepandaian, hikmat gak bisa ubahkan hati. Cuma Engkau Roh Kudus yang bisa ubahkan hidup kami. Jadi saat ini hamba-Mu dan kami semua di tempat ini Tuhan berdoa, Roh Kudus, kami undang Engkau beracara. Bukan cuma supaya jadi dahsyat, tapi juga supaya Engkau bisa mengubahkan hidup kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami supaya kami bisa jadi seperti Engkau Kristus. Bukan cuma menikmati berkat-Mu, tapi diubahkan. Bahkan dengan kami diubahkan, kami juga bisa jadi berkat. Itu kerinduan kami Tuhan. Biar firman yang kami dengar siang hari ini Tuhan di ibadah 2 PM service ini, bukan cuma kami nikmati, tapi sungguh jadi sesuatu yang mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat siang, 2 PM, silakan duduk. Ketemu lagi kita, apa kabar semuanya? Terima kasih banyak sekali lagi untuk kesempatannya, atas kepercayaannya, atas undangannya, atas fellowship-nya. My honor, hormat saya, respect saya untuk Dr. Rianto dan semua tim leadership di CK7. Kalau kita CK8 berarti adiknya gitu ya. My honor for Pastor Rianto and all the leadership team. Senang bisa ketemu lagi ya dengan new friends. Apa kabar? Ya kan? Saya waktu tanya Pastor Eradi, ini ada tema khusus nggak? Terus Pastor Eradi bilang, up to you bro. Saya coba pikir-pikir dan saya ingat kalau misalnya 2 PM service ini yang bikin kalian beda, yang bikin kalian unik gitu ya, as a service, as a community, karena
rata-rata hampir semua kalau bahkan kalau saya lihat dan kalau misalnya saya diceritain itu kan emang ada di usia produktif ya kan. Lagi kerja banget nih, ya lagi karir banget nih. Dan berapa banyak nggak usah angkat tangan yang baru sadar di umur kita yang sekarang beda banget ya waktu gue masih youth ya. Tanggung jawabnya lah. Realita hidup tuh beda ya sama fantasi-fantasi kita waktu remaja. Ya kan? Udah kerja kayak gini ya ternyata ya. Oh udah punya keluarga, punya anak baby ternyata kayak gini ya. Pantes dulu orang tua gue juga stres banget besarin gue. Baru tahu kan? Dulu kan kita suka, mama cerewet banget nih, papa nih. Nah, baru tahu deh kita sekarang. Ya, jadi itu PR pertama kita buat siang hari ini, pulang peluk mama papa kalian ya. Because now you know gitu ya. Bebannya jadi orang tua, bebannya jadi adult gitu. Kalau bahasa sosial media adulting ya kan. Baru rasain deh nih kita sekarang adulting kayak gimana dengan semua realita kehidupan, betul? Dan ini yang saya terbeban untuk bagikan buat teman-teman. Saya bilang bagikan karena saya juga lagi berproses sama ini. Dan saya gak yakin ya, maksudnya kayak apakah sampai Tuhan panggil saya udah akan kayak berhenti di proses ini. Karena saya rasa ini bagian dari apa ya, natur kita ya sebagai manusia ya gitu. Untuk coba menjadi lebih baik gitu ya, dan itu memang bagus gitu. Dan sebenarnya dengan semua yang kayak kita gumuli, aduh aku kok kurang ini, aku harus jadi lebih baik nih, aku kok udah 3 tahun kok cuman jadi staff ya, gue mesti gimana nih buat jadi itu kalau konteksnya karir ya. Gimana nih cara gue masih manajer nih, atau saya nggak tahu follower gue masih segini nih gitu. Gimana cara gue bisa lebih banyak lagi, anything. Ini bukan cuman yang materi ya, cuman ini biar gampang aja kebayang. Kita salah satu beban terbesar kita kan soal yang begitu-begitu. Ya kan? Gimana nih caranya biar gue bisa punya a better quality of life. Kurang lebih kayak gitu ya. Perkara definisi quality-nya apa kan beda-beda ya. Gitu. Oh, ya ada yang lebih happy ya kan, ada yang ya pastor gue sih nggak happy nggak apa-apa, yang penting banyak duit. Ada kan kayak gitu. Kayak gue juga bingung sih, maksudnya nggak mau happy tapi nggak mau happy tuh gimana berarti hidupnya. Anything. Dan itu biasanya yang bikin umur-umur kita tuh bebannya berat banget. Karena kayak kita mau coba achieve sesuatu terus kan. Ya kan? Kalau misalnya nih kita biasa kalau ngobrol sama bapak-bapak apalagi opa-opa gitu ya, dengan mereka udah punya pengalaman hidup ya kan, wisdomnya mereka juga lebih dalam, lebih tinggi dari kita. Biasanya nih kita lagi ngomongin ambisi kita mau apa, biasanya mereka ngomong gini, kalau misalnya kayak kita udah saking ambisiusnya gitu ya mau mengejar sesuatu, biasanya orang-orang tua tuh ngomong gini, apa sih yang kamu kejar? Gitu kan. Aduh kamu gitu banget sih. Terus pada kita, loh gimana nanti kan gak bisa hidup, nanti gak bisa ini, gak bisa itu gitu. Tapi ada alasannya mereka ngomong kayak gitu teman-teman, betul? Karena mereka udah lewatin banyak hal. Di satu titik mereka sadar kayaknya ada yang lebih deh daripada sekedar kesuksesan materi yang kamu anak muda ini nih omongin. Om udah lewatin, opa udah lewatin. Jadi om atau opa atau oma bisa kasih tahu kayaknya ada yang lebih besar deh dari itu. Kamu yakin cuma mau mengejar itu aja? Gitu. Umur kamu masih 25-an, oma udah 78 gitu. Kayaknya ada yang oma bisa ajarin deh mengenai mengejar sesuatu dalam hidup. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kayak yang saya bilang tadi, sebenarnya itu natural. Kayak tendensi kita untuk kayak pengen lebih baik gitu. Nah kalau tadi kan pertanyaan saya nggak perlu angkat tangan, sekarang tolong angkat tangan. Siapa di sini yang mau hidupnya stuck, angkat tangan. Saya kasih hadiah, jadi maksa. Siapa di sini yang mau hidupnya stuck, tolong angkat tangan. Gak ada? Berarti kebalikannya apa? Berarti kalian lagi kebalikannya apa? Yang bikin kalian angkat tangan kalau pertanyaannya apa? Siapa yang pengen lebih baik dari hari ini, betul? Nah udah kita bisa translate apapun itu. Ya,
definisi kita soal lebih baik itu apa aja. Ini bukan cuman soal materi ya, sekali lagi. Saya dari tadi kasih contoh-contoh aja karena biasanya yang kelihatan itu lebih gampang kan. Tapi itu emang apa ya, yang saya bilang emang naturnya manusia, karena saya mau ajak teman-teman baca dari Kejadian 1 ayat 27. Kenapa saya bilang itu natur kita, it's our nature, it's in us. Kayak keinginan untuk jadi lebih baik. Karena kalau misalnya kita baca Kejadian 1 ayat 27, di situ firman Tuhan bilang, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita manusia itu diciptakan menurut gambar siapa? Menurut gambar siapa, teman-teman? Gambar Allah, menurut gambar Tuhan. Ada potensi besar di dalam kita karena memang ternyata, saudara, teman-teman, kita diciptakan menurut gambarnya. Sebenarnya itu definisi teologinya tuh, waduh lebih dalam lagi, tapi ini kan bukan Bible study ya. In short, in simple, ini nih bicara soal potensi kita yang besar sekali. Walaupun sebenarnya konteksnya ini kalau misalnya teman-teman mau kayak strictly theological, ini sebenarnya kayak rohani banget. Tapi kita bisa belajar ya dari sini bahwa kita manusia, tapi kita diciptakan menurut gambar Allah. Berarti kebayang gak potensi yang ada di dalam kita itu sebesar apa? Makanya saya bilang natural, kalau misalnya kita pengen jadi pribadi yang lebih baik. Makanya natural sekali waktu saya tanya angkat tangan, bahkan kalau misalnya saya mau kasih hadiah pun mungkin teman-teman gak mau angkat tangan karena itu bukan kenyataannya. Bahwa teman-teman gak mau stuck. Teman-teman, saudara sekalian mau hidup lebih baik. Karena memang ada potensi yang besar sekali. Saya berani bilang sekali karena kita diciptakan bukan menurut gambar manusia lain, bukan menurut gambar siapa? Allah, gambar Tuhan. Saya tanya, Tuhan itu terbatas atau enggak terbatas? Tuhan itu hebat aja atau hebat banget atau maha hebat? Teman-teman bayangin kalau kita diciptakan menurut gambarnya, berarti sebesar apa potensi di dalam kita? Tapi pastor, kok saya nggak terlalu bisa relate ya? Karena saya struggle terus nih dalam kehidupan nih. Katanya saya diciptakan menurut gambar. Aduh pastor, saya mah dari SMP udah denger begini-beginian. Tiap kali ikut retret ini kakak-kakaknya selalu ngomongin ini. Kejadian 1 ayat 27. Dari dulu saya umur 18 sampai sekarang pastor saya umur 26. Masih struggle tuh saya. Mana nih imago Dei-nya? Mana nih diciptakan menurut gambarnya Tuhan? Kalau katanya potensi saya besar, kenapa saya masih struggle terus kayak gini? Karena kita diciptakan menurut gambarnya, konsepnya, spiritnya itu ada di dalam kita. Tapi kenyataannya, realitanya, bilang sama-sama saya realita. Nah ini dia nih, realitanya kita baca Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Idenya luar biasa banget. Kita diciptakan menurut gambar Allah, tapi yang menarik, bagaimana kita diciptakan? Kita diciptakan dengan apa? Itu bisa jadi jawaban kenapa kita struggle terus. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari kan ada nih. Gede banget lagi. Kiri kanan juga ada. Dari apa? Dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya teman-teman bisa lihat, di satu sisi kita punya potensi yang besar sekali, tapi di sisi yang sama kita penuh dengan limitation, keterbatasan. Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, idenya, idealnya kita diciptakan dengan semua potensi, tapi Tuhan menciptakan kita lewat apa? Debu tanah. Yang biasa banget. Dengan semua kesederhanaan. Bahkan izinkan saya pakai kata-kata ini ya. Dengan semua kejelekan debu tanah. Saudara nangkep? Ya. Bukan dengan kayak serpihan batu berlian gitu.
Tapi diciptakan dengan debutan. Ada limitation kita dengan semua potensi besar yang kita punya, tapi pada kenyataannya memang Tuhan izinkan kita terbatas. Kita limited. Makanya kenapa kita tetap struggle dalam hidup. Saya bukan bilang struggle karena kayak dosa-dosa yang kita bikin sendiri, ya kan? Bukan karena, pastor saya masih struggle ekonomi nih. Oh gitu. Kenapa? Iya nih uang saya nggak pernah cukup. Oh gitu. Gajinya berapa emang? 12 juta. 12. Oh lumayan ya. Kok masih bisa kurang? Boleh tahu nggak expense-nya berapa? 32 juta, pastor. Gimana? Income kamu berapa? 12, pastor. Oh, expense kamu berapa? 32 juta, pastor. Pantes struggle. Bukan itu ya yang kita maksud ya. Itu kebijakan mengelola keuangan, teman-teman. Jangan salahin Tuhan kalau misalnya kita struggle karena ternyata kita yang impulsif, diskon dikit beli. Beda ya. Tapi maksud saya struggle di sini adalah kayak kok hidup tuh nggak nyaman ya, kok nggak kayak di film-film yang aku nonton sih, kok nggak kayak Barbie yang semuanya pink sih, itu maksud saya. Dengan maksudnya struggle saya, kok keluarga aku, padahal kita semua pelayanan loh pastor, tapi kok kayaknya berat banget. Pastor, dari oma sampai kakak, kita udah 3 keturunan semuanya melayani, tapi kenapa selalu ada masalah ya dalam hidupnya? Kok hidup tuh nggak pernah gampang ya? Karena kita terbuat dari apa? Debutan. Ada batasan yang kita punya. Tapi puji Tuhan teman-teman, dengan semua struggle yang kita alamin sebagai manusia, saya bersyukur Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang enak duduk di atas sana terus kalau ada masalah kayak oke, sambar petir. Oke, hujan. Ini apa? Oke, kalau gitu ini gua ambil aja, lenyap biar gampang. Enggak, puji Tuhan. Saya kalau jadi Tuhan mungkin kayak gitu. Nggak mau repot. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Amin. Dia bukan cuma Tuhan yang hebat. Saya belakangan sering banget omongin ini. Kita bukan cuma punya Tuhan yang hebat, tapi kita juga punya Tuhan yang baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan datang ke bumi untuk selamatkan kita. Dan bukan cuma untuk selamatkan loh, untuk jadi teladan buat kita. Gimana caranya hidup. Itu Tuhan kita. Dan makanya Tuhan bilang, marilah kepadaku yang, ini udah sering nih ayatnya. Marilah, jangan ditampilin dulu ya, jangan ditampilin. Saya pengen tahu. Ini kan familiar banget, coba yang kencang ya. Tapi kalau misalnya nggak ingat juga nggak apa-apa kok, nggak saya usir keluar. Ya, cuman pengen tahu. Marilah kepadaku yang, terus, oke, there you go. Ingat ya, itu familiar banget ya. Ini yang kita bersyukur, kita punya Tuhan yang bukan cuman kayak mana persembahannya. Kurang banyak jadi aku gak mau memberkati kamu, bukan. Dia punya Tuhan yang saking baiknya, dia sampai bilang, aku Tuhan, aku bisa aja hidup tanpa kalian nih manusia yang nyusahin aku. Tapi aku sayang banget sama kalian. Kamu ada apa? Sini. Kamu berat banget hidupnya, sini. Dan kita selama ini pikir kayak, wah Tuhan, teman-teman jangan samain Tuhan kita sama konsep-konsep Tuhan yang lain ya teman-teman ya. Semua Tuhan sama, I don't think so. Ya, coba dikritisi. Ya, coba kalau misalnya ada yang bilang berani klaim kayak gitu, oh semua Tuhan sama gitu, semua agama sama. Coba teman-teman kritisi, kita semua orang-orang belajar ya. Coba kritisi, coba pelajarin. Apa benar semua Tuhan sama? Apa benar semua Tuhan mau jadi manusia malu-maluin dan mati di kayu salib untuk gantikan manusia yang gak bisa tebus dari dirinya sendiri? Apa iya semua Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat? I don't think so. Jangan samain
Tuhan yang kau sembah sama konsep-konsep Tuhan yang lain. Saya gak yakin sama. Itu Tuhan kita. Kamu kenapa? 2 PM, kamu kenapa? Hey yang baju hitam. Saya bilang baju hitam, saya banyak banget yang baju hitam. Jadi terserah deh lu pilih yang mana. Yang baju hitam, kamu kenapa? Sini. Itu Tuhan kita. Dia tahu, orang dia ciptain kita kok. Dengan semua keterbatasan kita. Oh kalau gitu Pastor kenapa ciptain kita dari debu tanah? Itu Bible study, nanti beda lagi ya. Nanti tanya sama Pastor Eradi. Ya, bikin Bible study dong Pastor Eradi soal kayak gitu. Tapi teman-teman bisa lihat bahwa Tuhan memang ciptakan kita. Dia yang ciptakan, dia tahu kita terbatas. Makanya dia datang bukan cuma untuk tebus dosa kita. Kalau Paskah kan kita taunya gitu kan, Jumat Agung ya kan. Oh amin Tuhan tebus dosa kita. Betul, itu utamanya, jangan sampai salah. Tapi Tuhan bukan cuma tebus dosa dengan datang jadi manusia. Dia ajar kita gimana caranya hidup. Bahkan dia mau hidup jadi sama kayak kita. Karena waktu setelah Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku tahu kamu limited. Aku tahu kamu terbatas. Aku tahu kamu gak bisa solve semua masalah kamu. Sini datang ke aku yuk. Aku akan memberi apa? Aku akan memberi apa? Saya minta waktu sedikit. Saya selesai jam 8 malam hari ini. Teman-teman bisa bayangin artinya kelegaan? Tutup mata. Tutup mata. Bayangkan kelegaan. Yang lagi teman-teman bayangkan dan rasakan di dalam hatimu sekarang adalah seberapa besar kehebatan Tuhan kita. Selama ini kita pikir Tuhan cuma jadi berkat, kasih berkat. Habis gitu sih, kita kebanyakan, ini yang dikhotbahin di sini nih kebanyakan gitu sih. Ya enggak? Padahal bukan salah. Tapi berkat teman-teman, you name it, mau apa? Promosi, mobil, motor, rumah, itu tuh berkat paling rendah. Di atas itu masih ada berkat-berkat lain yang salah satu yang paling tinggi yang barusan kalian coba bayangin. Kelegaan. Berapa banyak CEO, C-level, owner of the company. Uang gak kehitung, influence gak kehitung, popularitas gak kehitung. Tapi cuman biar dia bisa tenang tidur dia harus selalu minum obat. Saudara familiar sama cerita kayak gitu? There you go. Tuhan Yesus bisa kasih itu buat kita. Kelegaan. Karena Tuhan tahu kita limited kok. Tapi yang menarik, kita lihat. Abis itu Tuhan ngomong apa? Gimana sih caranya Tuhan? Gimana sih caranya aku bisa dapat kelegaan dari engkau? Ayat 29. Tadi kan Matius 11 ayat 28. Kita lanjut ayat 29-nya. Siap? Itu dia. Ayat 29 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jangan dilanjut dulu slide-nya. Siapa di sini teman-teman yang setiap kali lihat ayat ini atau setiap kali dengar kata kuk dikhotbahin dari mimbar atau misalnya teman-teman baca renungan atau apa, teman-teman membayangkan ayat ini tuh kayak gini. Ini misalnya ceritanya teman-teman bayangkan kuk gitu ya. Ya kan? Terus ini misalnya Tuhan, ini kita. Berapa banyak di antara teman-teman kalau baca ayat ini, Matius 11 ayat 29, waktu baca kalimat pikulah kuk yang kupasang, teman-teman bayangin gini, Tuhan Yesus kasih kuk ke kalian. Gak usah angkat tangan. Tapi berapa banyak daripada kalian yang setiap kali baca ayat ini, terutama kalimat pertama itu pikulah kuk yang kupasang, kalian bayanginnya kayak gitu. Jadi kita terima beban dari Tuhan Yesus. Karena kata-katanya gitu kan, pikulah kuk yang kupasang. Itu yang selama ini kita pikirin. Kalau ngomongin soal kuk, kita terima beban, kita terima kuk dari Tuhan. Itu yang bikin kita kalau misalnya kayak merasa beban, lama-lama nyalahin Tuhan teman-teman. Karena gitu cara kita berpikir, cara kita melihat ayat ini. Cara kita menafsirkan ayat ini. Pikul aku. Jadi kayak dengan semua kerendahan hati Tuhan, aku baca Matius 11 ayat 29, ini aku menerima kukmu. Tuh,
Kita merasa kita dapat cook dari Yesus, terus Tuhan Yesus bilang kan kuku ringan di ayat berikutnya. Kuku ringan, terus kita amin cooknya Tuhan ringan. Tiba-tiba ada masalah. 1 tahun, 2 tahun, tahan, coba 8 tahun kayak gitu. Lama-lama tuh dibanting tuh. Mana katanya cooknya ringan, mana katanya mau kasih kelegaan. Aku udah dengan rela hati menawarkan diriku untuk Tuhan kasih cooknya sama aku. Mana ternyata berat banget ini beban hidup Tuhan. Kenapa kita bisa mikir gitu? Karena konsep cooknya salah guys. Mungkin beberapa kalian udah tahu. This is not something new sebenarnya. Teman-teman, cook ini itu tuh bukan beban yang dikasih ke kita, yang di hand over ke kita teman-teman. Cook itu nih adalah alat pertanian teman-teman di zaman dulu, bahkan mungkin sebenarnya di beberapa daerah zaman sekarang masih ada. Cook itu ya, yoke ya kan, bahasa Inggrisnya cook apa? Yoke. Yoke itu tuh sebuah sebuah kayu panjang teman-teman, yang ada bolongan di kiri sama kanan. Bolongannya buat apa? Buat ditaruh di leher. Leher siapa? Leher hewan. Mau itu sapi, mau itu lembu. Pokoknya untuk pertanian. Menggarap sawah contohnya. Jadi cook itu adalah kain yang panjang. There you go. Teman-teman lihat, ada 2 bolongan di situ. Yang satu, yang kanan ditaruh, yang dipakai untuk masukin ke leher lembu yang di kanan, yang satu dipakai untuk masukin ke lembu yang kiri. Itu cook teman-teman. Pikulah cook yang kupasang kepadamu. Ini maksudnya Tuhan Yesus sama cook. Bukan kayak ada satu beban gitu ya yang Tuhan Yesus kasih sama kita. Syukur loh. Coba gue bisa lihat, gue pengen lihat lu hebat atau enggak. Coba gue pengen lihat lu setia atau enggak. Bukan teman-teman. Teman-teman setiap kali membayangkan yoke, bayangkan cook, tiap kali teman-teman lihat pikulah cook yang ku kenakan kepadamu, ini bentuk cook teman-teman. Beberapa dari kalian udah tahu. Yang artinya teman-teman, Tuhan udah pakai sisi satunya. Dia cuma nawarin kita untuk masuk ke sisi yang satunya. Makanya kenapa ringan? Cook itu ringan bukan karena cooknya ringan, bukan karena beban hidup. Kalau kita percaya Yesus jadi ringan, jadi gak ada masalah, semua baik-baik aja, bukan. Tapi cook itu ringan karena apapun beban yang terjadi dalam hidupmu, sudah ada Yesus yang tanggung lebih berat. Kamu tinggal ikut sama Yesus. Pikulah cook yang kukenakan, istilahnya Yesus udah pakai dulu. Baru Yesus bilang, yuk masih ada yang kosong nih. Aku udah tanggung yang berat. Kamu ikut aku. Kamu masuk. Aku yang tanggung sisanya. Aku tahu kamu, saya tanya, manusia sama Tuhan lebih kuat mana? Manusia sama Tuhan lebih kuat mana? Tuhan. Jadi kalau cooknya kayak gini, misalnya ada beban, saya pengen tahu yang lebih berat nariknya itu siapa? Yang pegang lebih berat bebannya siapa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Tuhan. Bahkan mungkin pas kita taruh kayak, kok gue ngapa-ngapain. Pernah lihat anak kecil yang coba bantuin orang tua angkat barang? Ya kan? Kita bertiga, kita sama om-om gitu ya. Wah, angkat meja, berat banget gitu. Terus ada anak kecil umur 5, ini aku mau ikutan dong gitu. Tadi cuman gini dong, ringan ya. Ya lu enak ringan cuman gitu doang gitu. Itu analoginya. Itu yang Tuhan maksud dengan pikulah cook yang kukenakan, kuku ringan. Kamu dapat kelegaan, kenapa? Karena Tuhan udah tanggung yang lebih berat buat kita. Apa sih yang udah Tuhan tanggung? Yang paling berat yang Tuhan tanggung itu tuh dosa kita. Dosa gitu-gitu doang. Siapa yang bisa hidup sama dosa? Saudara bisa hidup berkemenangan dengan saudara terikat sama apapun itu? Bisa? Saudara punya uang paling banyak, saudara paling ngetop, follower engkau paling banyak, engkau punya semuanya di dunia ini, tapi diam-diam engkau terbeban, diam-diam engkau kalau saya boleh pakai kata-kata ini, engkau diperbudak sama you name it. Emang itu. Terus kita bilang kayak, gampang.
dosa nggak usah lah, nggak usah, gue nggak perlu dosa diangkat, gue nggak perlu, yang penting Tuhan kasih gue berkat lah. Coba lo hidup banyak berkat, penuh dosa juga. Kalau nggak setengah mati tiap malam, nyembunyiin WhatsApp lah, hapus history di browser lah, ngumpet-ngumpetin uang lah biar nggak ketahuan istri. Bisa enak hidup kayak gitu. Terus kita bilang kayak, gue gak perlu dosa gue diampunin, yang penting Tuhan kasih gue berkat aja. Coba, saya pengen lihat saudara coba hidup diberkati tapi penuh dosa. Saya pengen lihat muka saudara. Saya pengen lihat apakah saudara penuh damai sejahtera. Saya pengen lihat nih di bawah mata engkau nih. Ini hitam atau enggak nih. Saya pengen lihat saudara hidup penuh berkat tapi penuh dosa juga. Saya pengen lihat. Dan kita manusia, kita pikir Tuhan gak perlu ampunin dosa gue, yang penting Tuhan kasih gue berkat aja. Padahal itu yang paling membebani kita teman-teman. Dosa kita itu loh. Ini tendensi hati kita untuk selalu pegang yang gak boleh kita pegang, ya kan. Itu tuh yang bikin kita berat. Tapi Tuhan bilang, aku udah tanggung yang paling berat. Kamu tinggal ikut. Jadi artinya teman-teman, kalau setiap Tuhan bilang cook artinya apa? Cook itu artinya ajakan Tuhan untuk jalan sama-sama. Saya bahkan bisa stop khotbah di sini. Saudara bisa pulang, saudara bisa bayangkan, gimana ya Tuhan jalan sama-sama aku. Kok bisa maksudnya pesta Tuhan jalan sama-sama? Lah, saudara lihat konsep ini cook. Kalau misalnya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, emang bisa? Nggak bisa. Dan by the way, dengan adanya cook pasti jalannya sama-sama. Terus kita nggak mau menanggung cook. Pantas kita hilang terus. Gitu. Justru dengan kita rela menanggung cook, saudara, itulah yang bikin kita selaras sama Tuhan. Karena Tuhan udah ada di sisi satunya. Kamu mau masuk nggak, mau jalan sama aku nggak? Jalan sama-sama, itu maksudnya cook. Pertanyaan apakah kita mau jalan sama Tuhan atau kita mau jalan sendiri? Giliran susah baru panggil Tuhan kayak jin. Bukan, Tuhan itu Tuhan yang mengajak kita pikul cook, Tuhan tuh bukan jin botol teman-teman. Masalahnya mau gak kita masuk tuh ke dalam cook yang satu lagi. Tuhan ajak kita berjalan bersama, makanya jadi ringan hidupnya, makanya bebannya kita jadi lega. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu jalan sama kita. Tuhan aku gak kuat, kamu gak kuat, sini aku angkat, aku bantu. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang taruh beban terus kayak, cepet jalan, persembahan lu kurang, cepet jalan, lu tuh kurang, suci tau gak, kurang. Itu kayaknya ajaran yang lain deh. Saya bersyukur Tuhan kita gak kayak gitu. Saya bersyukur Tuhan kita bukan cuma supervisor dari atas, ayo cepet hukum yang ini udah atau belum? Kok seminggu ini lebih banyak dosanya ya? Ini saya hitung-hitung kayaknya gak balance nih. Saya bersyukur Tuhan kita gak kayak gitu. Saya bersyukur Tuhan kita, wah banyakkan dosanya, aku turun bantu dia. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan Yesus teman-teman. Makanya hidup kita bisa ringan. Karena Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang jaga, lihat-lihat kita dari jauh. Setiap kali kita ada masalah, Tuhan yang datang, bantu kita. Kamu gak kuat ya, sini. Jalan bersama. Tapi jalan bersama teman-teman, artinya kita gak bisa cuman ikut setengah-setengah, betul? Betul? Kalau udah jalan sama-sama, apalagi pakai cook yang sama, kita gak bisa cuman adaptasi sedikit-sedikit aja. Dan ini yang bikin kita jadi agak gak bisa mempraktekkan cook ini. Karena harusnya yang terjadi itu perubahan kita secara overall lifestyle teman-teman. Seluruh hidup kita berubah. Makanya kenapa kita, walaupun kita tahu cook ini, kita udah tahu yoke tapi tetap masih susah karena kita mau coba cuman comot-comot aja teman-teman yang kita baca di Alkitab. Itu yang bikin jadi berat. Dallas Willard, teman-teman ada, kalau teman-teman suka baca buku, saya saranin banget teman-teman belajar buku-bukunya Dallas Willard. Dallas Willard ini seorang filosofer tapi Kristen gitu ya. Jarang banget ada filosofer tapi Kristen gitu. Dia mengajar banyak banget pemimpin-pemimpin rohani yang kuat-kuat banget gitu ya, rohaninya
itu tuh banyak banget belajar dari Dallas Willard ini. Dallas Willard tuh punya satu konsep namanya The Secret of the Easy Yoke gitu. Karena dia terbeban banget, dia bilang kayak aduh ini kasihan banget nih orang Kristen tuh suka salah paham sama yoke ini. Terus Dallas Willard tulis, ini ada rahasia kalau misalnya kayak kita orang Kristen mau mengenal sebenarnya mengangkat kuk biar hidup kita tuh lega, ringan hidupnya itu tuh kayak gimana sih? Ini nih, kita tuh harus hidup sama Yesus, hidup seperti Yesus in the entirety of his life. Kita harus ikut semua hidupnya Yesus. Yang bikin kita walaupun kita udah tahu tapi kita masih susah karena Tuhan Yesus maunya jalan lurus. Kita gini, pakai kuk. Kita jalan lurus 5 langkah, tapi di langkah ke-6, Tuhan aku mau kesini dong. Berat gak? Kuknya sama nih. Tuhan Yesus mau lurus, kita mau maksa ke kiri. Berat gak? Tetap berat. Bukan berarti saudara udah mengerti konsepnya kuk terus tiba-tiba sekejap mata. Oh aku udah jadi ringan. Enggak. Pertanyaan keduanya setelah kamu mau pakai kuk itu. Kamu beneran mau jalan terus sama Yesus atau enggak? Atau jangan-jangan di tengah jalan kamu kayak ini gak cocok nih sama rencana hidup gue nih. Aku maunya umur 30 aku gini, umur 40 aku gini. Kayaknya gak cocok nih sama maksudnya Yesus. Aku mau ke kiri. Aku mau ke kiri Yesus, aku mau ke kiri. Gitu kan? Pantas berat juga gitu. Makanya harusnya kalau misalnya mau hidup kita ringan, lega, kita benar-benar ikut Yesus sepenuhnya. Saya gak bilang ini semua saudara resign terus jadi full timer, bukan itu konsepnya. Teman-teman nangkap ya maksudnya ya. Ikut Yesus sepenuhnya. Kalau Yesus bilang ampuni, kita pengen Yesus yang memberi mujizat, tapi kita gak mau Yesus yang mengampuni. Kita mau Yesus yang mengasihi anak-anak kecil, oh so cute. Tapi kita gak mau Yesus yang memutar balikan meja-meja di bait Allah. Masih ingat? Tuh, double standard. Makanya hidup kita berat, kita milih. Oh gue mau yang ini, gue mau yang ini, gue mau yang ini. Gitu berat. Gitu terus saudara. Semuanya harus kita adaptasi. Next. Ini bagus banget, saya mau tutup sama ini. Saya udah mau selesai. Kesalahan kita, our mistake is to think that following Jesus consists in loving our enemies, ya kan? Matius 5 nih semuanya, ya kan? Oh aku tahu kalau misalnya ikut Yesus harus mengasihi musuh, oke. Going the second mile, masih ingat? Kalau misalnya siapa yang ngajak kamu berjalan 1 mil, kamu jalan 2 mil, apalagi turning the other cheek, tampar pipi kanan, terima pipi kiri, suffering, oh sama kayak Yesus, oh kita menderita gitu. Kita coba pilih-pilih ya kan, while teman-teman lihat yang saya highlight, while living the rest of our lives just as everyone else around us does. Aku cuman mau milih mujizat, tapi aku gak mau memilih mengampuni. Itu yang bikin kita berat. Bahkan Dallas Willard bilang, it's a strategy bound to fail. Kalau kita pikir kita ikut Yesus tuh cuma mau kita cuma mau pilih-pilih aja. Dari semua lifestyle-nya Jesus, kita cuma mau ini cocok nih sama zaman sekarang. Oh kalau gini aku nanti dijauhin sama teman-teman, jangan deh ini. Nah, itu pantas tuh kita susah banget, berat banget hidupnya. Kalau teman-teman, ini tawaran saya buat teman-teman. Kalau kamu pengen hidup kamu lega sepenuhnya, ringan sepenuhnya. Buka hatimu, biarkan Tuhan yang pimpin, kamu ikut sama Tuhan. Walaupun buat kamu itu gak masuk akal. Tapi jangan lupa, yang ada di samping kamu nih, kan jalannya sama-sama kan. Yang ada di samping kamu itu Tuhan loh. Yang gak masuk akal bisa jadi masuk akal buat dia. Amin. Yang kelihatannya, wah masa aku harus ampunin sih. Ada maksudnya nanti teman-teman. Kenapa aku harus memberi? Ada maksudnya nanti teman-teman. Yang bikin kita berat banget karena gitu. Kita pilih-pilih. Aku maunya ini, aku gak mau ini, aku gak mau ini. Mengasihi ya, udah aku mengasihi tapi yang ini aja ya Yesus. Mengasihi musuh, Tuhan gak tahu sih dia bikin apa sama aku. Aku mau mengampuni yang lain, tapi kalau dia enggak. Pantas hidup kita berat banget. Kalau teman-teman mau lega hidupnya, apa yang Yesus bilang? Saya percaya, saya yakin banget
Ada 1-2 hal yang Roh Kudus lagi ngomong saat ini sama saudara. Saya nggak tahu. Tapi saya yakin banget ada 1-2 hal yang Roh Kudus dengan lembut ingatkan di sini. Kamu udah ikut aku bagus. Tapi ada tuh yang itu tuh. Ada yang itu tuh yang kamu masih tahan-tahan tuh. Kamu selama ini susah tidur sebenarnya karena yang itu. Kamu selama ini udah pelayanan tapi kok rasanya berat banget hidup kamu karena yang itu tuh. Roh Kudus lagi ngomong. Saran saya nurut sama apa yang Roh Kudus lagi omongin. Kalau saudara benar-benar mau lega hidupnya. Kalau nggak mau lega ya another story gitu ya. Tapi kalau saudara merindukan, bahkan mungkin ada beberapa saudara yang gak sengaja datang siang hari ini dan saudara dengar firman ini bukan kebetulan. Kamu struggle banget bertahun-tahun sama hidup kamu. Tuhan kenapa? Berat banget rasanya. Karena kamu udah Kristen, udah ikut Tuhan, udah ke gereja, bahkan mungkin kamu udah pelayanan, saya gak tahu. Tapi ada 1-2 hal yang masih kamu tahan karena kamu pick and choose lifestyle-nya Jesus, yang mana yang cocok buat kamu, yang mana yang kamu mau, yang mana menguntungkan buat kamu. Kamu pilih-pilih, pantas berat banget hidupnya. Kalau mau pikul kuknya Yesus, ikut dia all the way. Bilang kiri kanan, all the way. Itu yang makanya saya bilang tadi, saya juga masih berproses. Gampang gak teman-teman? Gak gampang ya. Itu makanya Yesus bilang, kalau mau ikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib. Tanpa kita sangkal diri dan pikul salib, kita akan selalu Tuhan mau kesini sampai kayak leher kita sakit gitu. Udah gitu lucunya kita nyalahin Tuhan kalau kayak gitu. Tuhan aku mau kesini, Tuhan kenapa ini leher aku sakit banget, Tuhan jahat banget sih sama aku. Tuhan bilang kayak, kan gue mau kesono, lu nya mau kesono. Ribet banget lu, karena terus lu yang sakit, lu yang nyalain gue gitu. Orang kita mau kesono, lu mau kesana, ya leher lu sakit sendiri gitu. Itu yang bikin kita berat banget hidupnya teman-teman. Saya udah selesai. Mungkin saudara gak bisa putusin saat ini juga. But it's okay. Saudara coba berproses sama apa yang saudara dengar. Begitupun juga saya lagi berproses juga sama ini. Karena itu ya, kita tuh manusia, kita rasa kita lebih benar dari Tuhan. Bingung juga sih saya. Ini saya bukan judgment saudara ya, buat saya juga. Kita merasa kita lebih benar dari Tuhan, kayak saya juga bingung manusia bisa begitu. Tapi itu dia, kalau kita tahu, aduh Tuhan ampun ya. Aku kok selama ini kayak sok tahu banget, makanya hidup aku berat banget. Ini jawabannya, the secret of the easy yoke. Kalau ikut Tuhan, ikut sepenuhnya. Kita berdoa yuk. Tuhan, kalau kami masih suka pilih-pilih, kami minta ampun Tuhan. Ternyata siang hari ini kami tahu bahwa attitude kami yang pilih-pilih yang kami mau dari firman-Mu, kami cuman mau yang menguntungkan aja buat kami tutup mata sama ayat-ayat Alkitab, sama firman-firman-Mu yang gak cocok sama agenda kami, yang gak cocok sama mimpi hidup kami. Pantas kami, kok ada yang kurang dari hidup kami, kok kayaknya kosong hidup kami, kok kayaknya sakit banget hidup kami, berat banget kami jalan. Bukan karena Engkau jahat, bukan karena Engkau udah meninggalkan kami, dan kami sekarang tahu bukan karena Engkau gak peduli sama kami, bahkan Engkau sayang banget sama kami. Engkau yang mau pikul kuk yang satunya lagi, supaya kami tinggal pikul kuk yang ringan, bagian yang ringan, karena Tuhan udah angkat bagian yang paling berat. Ajar kami Tuhan untuk mau ikut Engkau sepenuhnya. Tuhan bilang apa dari firman-Mu? Tuhan bilang apa dari ayat yang kami baca pagi hari ini? Dari apa yang Roh Kudus katakan siang ini, beberapa minggu ini. Ajar kami Tuhan untuk mau menuruti Engkau supaya kami boleh lihat kelegaan demi kelegaan terjadi dalam hidup kami. Makasih banyak Tuhan Yesus. Hanya Kepadamu kami berseru dan berpegang. Karena kami tahu hanya Engkau yang bisa bikin hidup kami betul-betul lega. Karena kami ikut apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan kami, sanggupkan kami. Bukan cuma untuk menerima firman-Mu, tapi juga untuk melakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Sekalian diberkati, boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara Tuhan yang dahsyat ya teman-teman.
Wow, puji Tuhan. Thank you Pastor untuk firman terus memberkati Pastor. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri yuk semuanya. Kita akan menutup ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang menegur setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami diajarkan, kami diingati kembali Tuhan Yesus bahwa dalam setiap kehidupan kami terus harus mengikut Tuhan. Kemanapun Tuhan mau Tuhan, hari ini kami janji kami tetap setia mengikut Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Yuk sama-sama kita arahkan tangan kita kepada Pastor Timothy. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah kirimkan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan yang terus memakai hamba-Mu Pastor Timothy Tuhan Yesus secara luar biasa dan dahsyat Tuhan. Pakai kehidupannya, lewat keluarganya, lewat pelayanannya, apapun yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan angkat terus, biar menjadi berkat bagi banyak orang. Biar setiap orang, banyak orang dapat melihat Tuhan dahsyat dalam setiap kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Berdoa juga untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih setiap kami yang sudah ada Tuhan. Terus Tuhan Yesus, Tuhan pakai kami, Tuhan ajar kami, Tuhan tegur kami, Tuhan pertajam setiap kami terus Tuhan Yesus. Untuk kami selalu hidup semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Berkati setiap kami dalam pekerjaan kami, kuliah kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami menutup ibadah tupi yang pada hari ini yang menerima berkat dari Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kami menutup ibadah pada sore hari ini dengan menerima berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita jemaat UPM mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya sudah berkati dan mau menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, God bless you all.